Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua selalu diberi hidayah, taufik dan kesehatan ya untuk menjalani hari ini dengan lebih baik. Kita langsung saja untuk materi pembelajaran hari ini, yaitu materi pembelajaran kelima ya. Oke. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari keragaman flora dan fauna di Indonesia ya. Jadi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Jadi kita pelajari macam-macam flora dan fauna di Indonesia. Nanti akan kita jelaskan apa itu flora dan apa itu fauna, khususnya di daerah di Indonesia ya. Jadi kita akan pelajari macam-macam flora dan fauna di daerah Indonesia. Oke, selanjutnya ini penjelasannya. Jadi Indonesia itu adalah negara yang kaya akan flora dan fauna. Jadi Indonesia itu memiliki banyak sekali macam-macam flora dan fauna ya. Nah, hal ini disebabkan oleh letak geografis ya, atau letak negara Indonesia itu ada di antara dua samudra dan dua benua. Jadi sebabnya adalah kenapa disebut Indonesia itu banyak macam-macam flora dan faunanya, karena Indonesia letak geografisnya itu ada di antara dua samudra ya dan dua benua. Oke. Nah, tadi kita sudah singgung sebelumnya bahwa flora itu adalah tumbuhan ya. Jadi kita pahami bersama bahwa flora itu tumbuhan dan fauna adalah hewan ya. Oke. Nah, flora dan fauna artinya dunia tumbuhan dan dunia hewan. Jadi kalau anak-anak sekalian mendengar kata flora dan fauna, berarti artinya adalah itu adalah pembahasan dunia tumbuhan dan dunia hewan ya. Jadi keanekaragaman atau macam-macam flora dan fauna di Indonesia itu dipengaruhi juga oleh bentang alam yang ada ya. Oke. Nah, selanjutnya yang pertama itu flora di Indonesia. Tadi sudah kita sebutkan juga, flora itu adalah flora adalah tumbuhan ya. Ini jadi keadaan tanah dan iklim di Indonesia itu menyebabkan tanah di Indonesia subur. Jadi di Indonesia keadaan tanahnya itu dan iklim ya, cuacanya apanya itu di Indonesia itu disebabkan kenapa ada itu tanahnya berbagai macam, ada yang subur, ada yang kering ya. Itu pengaruhnya adalah karena tanah di Indonesia itu subur ya. Begitu juga pengaruh dari iklimnya atau cuacanya. Nah, itu dipengaruhi karena di Indonesia tanahnya itu subur. Nah, sehingga hampir 14% wilayah di Indonesia itu ditumbuhi tanaman yang sangat lebat ya. Jadi 14% jadi tidak semua di wilayah Indonesia itu subur ya, akan tetapi ada beberapa. Nah, di sini disebutkan bahwa sekitar 14% ya, tidak 100% seluruh wilayah Indonesia itu lebat, tidak. Jadi hanya beberapa, yaitu 14% kecil ya. Wilayah di Indonesia itu ditumbuhi tanaman yang sangat lebat. Nah, flora atau tumbuhan di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 4 ya. Nah, sebentar kita akan sebutkan itu hanya 2 ya. Ini yang pertama, yang tadi saya katakan, yang pertama itu macam tanaman di Indonesia itu adalah yang pertama hutan hujan tropis ya. Penjelasannya ini ya, ini adalah gambarnya dan ini penjelasannya. Nah, maksud dari hutan hujan tropis artinya adalah hutan yang terdapat di sekitar garis khatulistiwa. Nah, hutan hujan tropis ini tumbuh sangat beragam ya, sangat bermacam-macam, sehingga sering disebut hutan heterogen ya. Hutan
heterogen. Oke. Nah, jadi di wilayah Indonesia sangat banyak terdapat hutan hujan tropis. Di antaranya, di Indonesia terdapat banyak hutan hujan tropis. Di antaranya pulau-pulau atau daerah yang memiliki hutan hujan tropis. Dia memiliki hutan yang hujan tropis ya, yang sudah kita sebutkan tadi, yang tumbuhannya sangat beragam sehingga yang disebut dengan hutan heterogen. Pulau yang pertama daerah itu yang dinamakan Pulau Sumatera, yang kedua Pulau Kalimantan, selanjutnya Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, salah satu contoh ya, hutan hujan tropis itu ada di Pulau Sulawesi, contohnya ya, itu ada di daerah, kalau tidak salah di Kabupaten Goa, lebih tepatnya di Malino ya. Nah, itu adalah hutan hujan tropis. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya hutan musim. Nah, apa itu hutan musim? Nah, sekarang kita akan bahas. Ini gambarnya ya. Contoh gambarnya saja. Nah, sekarang apa itu hutan musim? Nah, jadi di sini penjelasannya adalah hutan musim adalah hutan yang terdapat di daerah yang memiliki musim kemarau yang cukup panjang. Artinya di sini hutan ini memiliki musimnya atau cuaca yang kering, kemarau itu kering yang cukup panjang. Jadi hutan ini memiliki cuaca yang kering ya, yang kering cukup panjang, agak lama ya maksudnya. Nah, jadi di hutan ini jenis hutan musim yang tumbuhannya sangat sedikit, bahkan cenderung sejenis hutan musim disebut hutan homogen. Karena hutan ini tumbuhannya sangat sedikit ya, karena dia hutan musim-musiman istilahnya ya. Ya kemarau ya, kemarau artinya kering, tidak lebat pepohonannya atau tumbuhannya, dan kering cukup panjang, jadi lama dia ya keringnya. Oke. Nah, contoh hutan musimnya adalah pertama di hutan jati, misalnya hutan jati dan hutan pinus ya. Oke. Nah, di wilayah Indonesia yang banyak terdapat hutan musim adalah Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Nah, ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada namanya sabana dan stepa. Apa itu sabana dan stepa? Nah, ini contoh gambar ya, hanya contoh gambar. Nah, di sini penjelasannya. Jadi sabana adalah hutan padang rumput ya, hutan padang rumput yang banyak semak-semaknya, banyak rawa-rawa di situ ya. Oke, banyak tumbuh-tumbuhan yang kayak besar di situ, semak-semak. Oke. Jadi itu ya, hutan sabana adalah hutan padang rumput yang banyak semak-semaknya. Nah, selanjutnya ada namanya stepa ya, stepa. Stepa adalah padang rumput ya, jadi ada padang rumput yang sabana luas tanpa bersemak ya. Jadi stepa itu adalah padang rumput yang sangat luas, jadi dia tidak punya semak-semak tumbuhan, cuman dia adalah padang rumput, tapi dia sangat luas ya, luas tanpa bersemak. Mungkin banyak ya di film-film sinetron ya, kayak padang rumput seperti begitu, dia tidak memiliki semak-semak ya, tumbuh-tumbuhan di situ, dia hanya sekedar padang rumput ya. Oke, jadi keduanya terdapat di daerah yang kering dan curah hujan. Oke. Nah, hutan ini banyak terdapat di NTB atau Nusa Tenggara Barat. Ada juga di Nusa Tenggara Timur dan Madura. Nah, daerah ini cocok dimanfaatkan sebagai daerah peternakan. Jadi, daerah yang terdapat di daerah yang kering dan curah hujannya agak sedikit. Nah, itu cocok dimanfaatkan sebagai daerah peternakan. Oke. Selanjutnya,
Yang kedua, tadi sudah kita jelaskan flora ya, dengan berbagai macam-macam flora itu sendiri sudah kita jelaskan. Nah, yang kedua yang kami akan jelaskan di sini adalah fauna. Fauna sudah tadi kita jelaskan bahwa fauna itu adalah membahas tentang dunia hewan ya, dunia hewan. Jadi singkatnya fauna itu adalah hewan. Nah, jadi kalau kita bisa sebut fauna di Indonesia berarti hewan di Indonesia ya. Nah, selanjutnya ini penjelasannya. Nah, sama halnya dengan flora di Indonesia. Hewan atau fauna di Indonesia juga sangat beragam. Jadi di Indonesia itu tidak hanya satu macam jenis hewannya ya. Jadi banyak hewan di Indonesia. Nah, ahli flora atau ahli tumbuhan dan hewan, ahli flora dan fauna ya, namanya Alfred Weber dan Wallace. Dia membagi ya wilayah fauna menjadi 3 bagian. Jadi tadi fauna atau hewan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah yaitu hewan asiatis, itu yang pertama ya, wilayahnya. Jadi Alfred Weber dan Wallace itu membagi ya wilayah-wilayah atau daerah-daerah hewan itu tumbuhnya hidup. Nah, dia ada 3 bagian. Yang pertama fauna asiatis atau hewan di daerah asiatis. Yang kedua fauna peralihan, dan yang ketiga adalah fauna australis. Nah, ketiganya ini dipisahkan oleh garis Weber dan garis Wallace. Nah, garis Weber adalah, ini pengertiannya ya. Apa yang disebut garis Weber? Nah, ini garis Weber adalah garis yang digambar oleh Weber untuk memisahkan habitat ya, atau habitatnya. Oke, jadi ketiganya ini yang tadi fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis, itu ketiga jenis bagian wilayah ini itu dipisahkan oleh garis Weber dan garis Wallace. Nah, maksud dari garis Weber adalah garis yang digambar oleh Weber untuk memisahkan habitat atau tempat tinggal ya. Habitat itu tempat tinggal. Jadi dia membagi jenis lokasi ini untuk memisahkan tempat tinggal fauna tipe Australia. Nah, habitat fauna tipe Australia dengan fauna atau hewan tipe peralihan ya. Nah, sedangkan garis Wallace adalah garis yang digambar oleh Wallace untuk memisahkan habitat fauna tipe peralihan dan tipe Asia. Oke. Jadi itu ya penjelasannya. Intinya di sini fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 ya. Nah, yaitu dipisahkan ya menurut tempat tinggalnya atau habitatnya. Yang pertama fauna tipe Australia dengan tipe peralihan ya. Sedangkan garis Wallace adalah garis yang digambar oleh Wallace untuk memisahkan habitat fauna tipe peralihan dan tipe Asia. Nah, itu ya. Oke. Jadi selanjutnya kita akan jelaskan apa itu fauna asiatis. Nah, di sini fauna asiatis yang ada di wilayah Indonesia Barat. Oke, yang disebut fauna asiatis memiliki kesamaan dengan fauna yang hidup di benua Asia. Ya, oke. Jadi hewan tipe Asia antara lain, ini contohnya ya, hewan tipe Asia. Artinya hewan yang hidup di Asia. Ya, contohnya Asia itu ya daerah-daerah seperti kita ya. Di Indonesia salah satu contohnya daerah Asia. Antara lain hewan yang dapat hidup itu adalah pertama harimau, kera, gajah, orangutan, dan sebagainya. Nah, hewan tipe Asia banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Ini adalah 3 pulau yang banyak terdapat hewan-hewan tipe yang sudah dijelaskan tadi, harimau, kera, gajah, orangutan, dan sebagainya ya.
Oke, yang selanjutnya, yang kedua, ada fauna peralihan atau hewan peralihan. Apa sih namanya hewan peralihan? Nah, akan kita jelaskan bahwa fauna peralihan tidak memiliki kesamaan dengan fauna atau hewan di Asia. Jadi fauna peralihan tidak memiliki kesamaannya dengan fauna Asia yang sudah dijelaskan tadi, atau fauna Australia, ya. Nah, jadi fauna tipe peralihan ini umumnya berada di wilayah Indonesia Tengah seperti Pulau Sulawesi, ya, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara. Nah, biasanya jenis hewan tipe seperti begini itu antara lain komodo, nah, anoa, babi rusa, burung malio dan burung kakatua. Nah, contoh dari komodo itu banyak di daerah sekitar Nusa Tenggara, ya. Di sana ada pulau namanya Pulau Komodo, ya, kalau tidak salah, ya, Pulau Komodo. Nah, itu. Oke, selanjutnya mungkin cukup sekian, ya, untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi penjelasan materi kepada anak-anakku sekalian. Kalau belum paham bisa diulang-ulangi videonya. Kenapa kami membuat materinya seperti begini berupa video? Karena supaya anak-anakku sekalian bisa mengulang, ya, bisa mengulang materi-materi yang kami jelaskan tadi, supaya anak-anakku sekalian paham, ya, tentang pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran apa? Flora dan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian, ya. Semoga bermanfaat, ya. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.